Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ramadhani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat semester 5 kelas C dengan NIM 2311211220060. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia yang bersumber dari CNBC Indonesia. Berjudul Ditjen Pajak Tangkap 3 Pengusaha Merugikan Negara Rp 11,1 miliar rupiah. Pembahasan di sini akan meliputi latar belakang kasus, kronologi singkat, pasal yang dikenakan, unsur-unsur tindak pidana perpajakan, serta komentar analisis. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ketidakpatuhan pajak, apalagi yang dilakukan secara sengaja, bukan hanya melanggar kewajiban administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan. Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah 1 menangkap 3 orang pengusaha yang terbukti melakukan manipulasi kewajiban pajak, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 11,1 miliar. Kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak tidak hanya menyasar wajib pajak kecil, tetapi juga pelaku usaha yang secara sadar menyalahgunakan sistem perpajakan. Berdasarkan pemberitaan CNBC Indonesia, kronologi kasus ini bermula dari pemeriksaan dan pengawasan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa ketiga pengusaha ini tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara benar dengan cara manipulasi laporan pajak, tidak menyatakan pajak yang telah dipungut, dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu yang teratur, sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Setelah dilakukan penyelidikan, Ditjen Pajak akhirnya menetapkan ketiganya sebagai tersangka tindak pidana perpajakan dan melakukan penangkapan. Berdasarkan perbuatan para pelaku, kasus ini termasuk dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara sengaja. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Secara umum, bentuk tindak pidana yang dilakukan adalah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyertakan pajak yang seharusnya dibayar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal yang relevan dalam kasus ini adalah pasal 39 ayat 1 UU KUP yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyatakan pajak yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana. Ancaman pidana dalam pasal ini berupa pidana penjara dan pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk membuktikan pasal 39 UU KUP, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, unsur setiap orang. Unsur ini terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum, yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan usaha. Yang kedua, unsur dengan sengaja. Dalam kasus ini, perbuatan dilakukan secara sadar dan terencana, bukan karena kelalaian. Hal ini terlihat dari manipulasi laporan pajak yang dilakukan secara sistematis. Ketiga, unsur perbuatan melawan hukum di bidang perpajakan, yaitu menyampaikan SPT tidak benar dan tidak menyertakan pajak yang seharusnya dibayar. Keempat, unsur menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Unsur ini terbukti dengan adanya kerugian negara sebesar Rp 11,1 miliar rupiah. Menurut saya, sebagai mahasiswa hukum, kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi merupakan kejahatan ekonomi yang berdampak langsung pada keuangan negara. Penegakan pasal 39 UU KUP dalam kasus ini sudah tepat,
karena unsur kesengajaan dan kerugian negara yang terpenuhi dengan jelas. Selain itu, kasus ini juga memberikan pesan penting bahwa kepatuhan pajak adalah kewajiban hukum, dan penyalahgunaan sistem perpajakan akan berujung pada sanksi pidana yang tegas. Demikian pemaparan saya mengenai kasus tindak pidana perpajakan berdasarkan berita CNBC Indonesia. Semoga video ini dapat membantu memahami penerapan pasal dan unsur tindak pidana perpajakan dalam praktiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.